jangan sekali-kali melupakan jasa para ulama. Karena masa depan Kabupaten Bogor dari proses awalnya ketika diselesaikan secara baik, insya Allah ketika niatan baik buahnya pun akan baik. Tapi ketika diawali dengan proses-proses yang tidak baik dan ketika hasilnya pun ya tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita bersama. Sebenarnya sih Akang di sini di PKB terus nyalek di tahun ini punya visi misi apa sih Kang? 20% APBD dari 8 triliun kurang lebih hari ini di Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan ini anggaran ini diakomodirnya kemana saja? Nomor 1, calegnya nomor 1, Rahman Nugraha SHMH, insya Allah kita bangun bersama masyarakat Bogor Timur yang sejahtera, yang adil dan bahagia warga masyarakatnya. Pemuda Solusi Baru Indonesia. Selamat datang di podcast Mahatva Media Indonesia. Kali ini kita masih dalam tema mengenal lebih dekat calon wakil rakyat. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih, tamu dari masih wilayah Bogor karena kita memang masih mengangkat nih putra-putra daerah kita yang dari wilayah Bogor gitu kan. Kali ini kita kedatangan dari wilayah Bogor Timur kalau nggak salah ya. Nanti kita akan memperkenalkan lebih dekat, lebih dalam lagi siapa sih sebenarnya sosok yang hari ini datang nih. Oke. Mungkin kita sambut dulu Kang Rahman ya dari PKB. Betul ya? Betul Teteh. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya biar kita langsung mengenal siapa sih Kang Rahman ini. Oke. Mungkin boleh dikenalin Kang Rahman ini siapa sih gitu kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mahatva Media Indonesia sudah mengundang saya. Perkenalkan saya Rahman Nugraha. Saya lahir di Bogor, TK di Karya Mukti, TK Islam Karya Mukti di Citerep, Bogor. Saya SDN Citerep 6 di Bogor juga, di Citerep. Terus saya alumni Madrasah Sanawiyah Negeri Cibinong dan alumni SMA Plus Negeri Cibinong. S1 saya jurusan ilmu hukum, prodi Hukum Tata Negara, S1 di Universitas Pakuan, Fakultas Hukum. S2 saya program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Pakuan juga. Oke. Gitu. Jadi emang dari TK nih sampai kuliah di Bogor. Di Bogor, gitu. Alhamdulillah asli Bogor. Lahir juga di Bogor. Oke, asli Bogor, lahir di Bogor, pendidikan di Bogor, sekarang juga bekerja di Bogor berarti. Alhamdulillah bekerja di Bogor. Bekerja di Bogor. Kerja di mana nih Kang sekarang? Saya kebetulan hari ini aktivitas itu saya ada 3. Yang pertama saya di Kementerian Desa sebagai pendamping desa profesional. Saya sebelumnya tugas dari Desember 2016 sampai Januari 2022 saya penempatan tugas di Kecamatan Kelapa Nunggal. Saya dari Januari 2022 sampai hingga saat ini saya pendamping desa Kecamatan Cilengsi. Terus selain daripada itu juga alhamdulillah saya menamatkan pendidikan khusus profesi advokat 2015 itu saya di Universitas Untirta di Sultan Ageng Tirtayasa di Banten di Serang. Terus ujian profesi advokatnya juga saya sudah di bulan Februari di 2016 dan saya menyelesaikan sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Februari 2017. Sehingga saya punya kantor hukum juga, Rahman Nugraha SHMH & Partner kantor hukum. Saya advokat, konsultan hukum juga. Terus juga karena saya juga aktif berkarang taruna, alhamdulillah Karang Taruna itu sosiopreneur dan saya pun punya CV ya, saya selaku direktur utamanya bergerak di penerangan jalan umum tenaga surya. Jadi ada 3 hal lah yang hari ini saya aktif secara berkegiatan fokus di usaha dan bekerja. Jadi, tadi ada Kemendes ya. Kemendes. Terus juga ada pengacara betul. Sama yang satu lagi usaha itu. Usaha alhamdulillah. Jadi kegiatannya cukup banyak juga ya Kang ya berarti. Lumayan. Tapi pada tukang Senin sampai Jumat 1 minggu. Ngelihat kalender alhamdulillah hitam semua. Wah, gak ada tanggal merah nih. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih berarti. Oke, tapi secara kegiatan itu di Kabupaten Bogor semua kan? Alhamdulillah hari ini secara kegiatan banyaknya di Kabupaten Bogor. Kalaupun keluar kemungkinan hanya diklat-diklat pelatihan dan lain sebagainya lah. Oke, ada juga diklat-diklat. Ada juga. Oke. Nah, tadi udah ngejelasin nih Kang Rahman dari mana gitu kan. Siap. Terus sekarang asal keluarga dari mana nih Kang? Apakah memang Akang tuh dari keluarga memang asli Bogor atau gimana sebenarnya?
Jadi kalau misalnya dari bapak sendiri, bapak saya kebetulan kakek saya dari remaja, dari kecil sudah usaha pabrik kerupuk di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dan kalau uyut dari bapak, uyut ke atas lah gitu ya, itu kebetulan asli dari Galuh, dari Ciamis. Kalau berbicara ibu memang kecil lahir di Jakarta, terus juga besar sekolah dan lain sebagainya, kebetulan alumni Asoheh dan memang tinggal di Lemper di Desa Citerep, Kecamatan Citerep gitu. Jadi kalau orang tua dari kecil memang asli udah di Bogor. Tapi kalau secara silsilah ibu saya kebetulan asalnya ketika berbicara uyut ke atas itu tarikannya dari Banten. Gitu. Tapi kalau bapak dari Galuh, dari Ciamis. Oke. Jadi ada pindah lah ya, perpindahan ke Bogor akhirnya. Ya, gitu ya. Tapi itu perpindahan itu pas di kakek nenek juga sudah di Bogor. Gitu. Jadi ada memang muasalnya di luar Bogor, tapi akhirnya ada perpindahan Usaha ke Bogor, di Bogor. dari kakek neneknya ya. Betul. Oke, mantap. Berarti sebenarnya udah kenal Bogor lah dari lahir ya Kang ya. Alhamdulillah. Oke, terus nih Akang nih di sini berarti mewakili jadi caleg di Kabupaten Bogor juga betul ya? Alhamdulillah. Oke, jadi kenapa nih Kang, dari mana akhirnya Akang nih milih untuk jadi nyalek deh di Kabupaten Bogor? Iya. Jadi alhamdulillah saya memang nyalek di Kabupaten Bogor, terjun ke dunia politik praktis, terutama saya dari 2017 saya berpartai politik sampai 2020 saya ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC PKB Kecamatan Citerep 2017-2020. Hasil daripada pemilihan DPP pada saat Munas di Bali pada saat itu menghasilkan keputusan satu periodenya selama 5 tahun, sehingga pasca Muscap di Kabupaten Bogor alhamdulillah saya menjadi terpilih wakil ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bogor hari ini. Gitu. Itu awal mulanya gitu kayak. Ya, jadi terjun ke politik itu saya dari 2017 menjadi ketua, terus hari ini wakil dan berniat menjadi caleg ya di pemilu di 2024 hari ini. Oke. Nah, ini juga sama nih Kang, sebenarnya kan kita juga udah banyak nih lihat ya caleg-caleg yang sudah pasang iklan dan segala macamnya gitu kan. Nah, podcast ini juga kita ingin membantu masyarakat untuk mengenal lebih dekat nih siapa sih Kang Rahman, juga tadi sudah dijelaskan gitu ya Kang ya. Akang ini siapa, asalnya dari mana dan kenapa akhirnya Akang ini ikut pencalekan di tahun ini gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi tadi asalnya dari Bogor terus akhirnya kepilih untuk ikut nyalek gitu ya Kang ya. Iya, betul. Oke. Sekarang mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa akhirnya Akang nih memilih partai yang sekarang Akang pilih nih? Ya, jadi ketika memilih Partai Kebangkitan Bangsa, hari ini kebetulan memang alhamdulillah saya lahir dari kultur keluarga Nahdien ya, di NU sendiri. Dan ketika berbicara NU secara kebiasaan, secara kultur, hingga akhirnya saya berstruktur menjadi bagian dari Banom Nahdlatul Ulama, berawal dari saya mahasiswa, saya ber-PMII, terus juga saya hari ini aktif di Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Bogor, juga partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Hingga akhirnya saya berhikmat di Partai Kebangkitan Bangsa, tak lain dan tak bukan wajib yang namanya kita sebagai warga Nahdien itu jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa para ulama. Oke, ada jas hijau. Saya baru tahu nih, ternyata ada kata-kata jas hijau. Tadi apa tuh Kang? Jangan sekali-kali melupakan jasa para ulama. Oke, itu yang dibawa sama teman-teman di PKB berarti. Alhamdulillah. Oke, luar biasa nih Kang. Oke, sekarang Akang ini mewakili pencalekan di dapil berapa berarti Kang? Saya kebetulan hari ini mewakili daerah pemilihan 2, mencakup 7 kecamatan, 75 desa sedapil 2 di Bogor Timur, mulai dari Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Tanjung Sari dan Sukamakmur.
Oke, jadi ada 7 kecamatan Ada 7 ya, Kang? kecamatan, Oke, alhamdulillah. sekarang udah mengenal sejauh mana nih, Kang, tentang 7 kecamatan yang mungkin nantinya akan jalani gitu kan ya? Siap. Jadi alhamdulillah saya memang kebetulan ngomongin Bogor Timur itu bukan hal yang baru bagi saya. Di mana memang saya 2015 itu saya sempat menjadi kepala sekolah salah satu sekolah swasta di Desa Telajung Udi, Kecamatan Gunung Putri selama 1 tahun. Terus di 2016 tadi dari Desember sampai Januari 2022 saya 5 tahun tugas sebagai pendamping desa profesional di Kecamatan Kelapa Nunggal di 9 desa itu. Terus juga di Januari 2022 sampai sekarang saya pendamping desa Kecamatan Cilengsi, dan di 2019 saya alhamdulillah menjadi Kordapil, Korwil pemenangan salah satu capres cawapres pada saat itu di 66 desa 6 kecamatan, belum termasuk Kecamatan Kelapa Nunggal pada saat itu, sehingga terkait peta jejaring dan silaturahim sahabat-sahabat banyaknya di wilayah Bogor Timur. Oke, jadi sudah cukup mengenal ya, Kang ya, dari perjalanan sambil bekerja juga mengenali Bogor Timur itu seperti apa gitu kan. Betul, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau secara potensial masyarakat Bogor Timur udah mulai mengenal politik sejauh mana, Kang? Kalau untuk masyarakat Bogor Timur kebetulan memang saya masih melihat hari ini kita memang berbicara bonus demografi ya, anak muda lebih banyak dari orang tua, ini kan tergantung kita semua selaku pemangku jabatan yang memiliki pengaruh baik di eksekutif ataupun di legislatif harus berkolaborasi. Bonus demografi harus menjadi anugerah, jangan sampai musibah. Nah, sehingga berpolitik ini memang anak muda masih banyak yang antipati terhadap politik, padahal politik itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga saya khususnya mewakili generasi muda ingin mengajak kepada seluruh milenial dan zilenial yang hari ini berdasarkan Badan Pusat Statistik itu di atas 50% penentu kemenangan di 2024, sehingga mereka perlu kita berikan edukasi menjadi subjek politik, tidak lagi menjadi objek politik. Sehingga peran saya khususnya mewakili generasi muda menginginkan yuk kita sama-sama berbicara berpolitik secara baik dan benar gitu, walaupun konotasi politik bagi sebagian generasi muda dicap yang memang negatif, bagi saya positif, tergantung daripada apa maksud dan tujuan kita berpolitik. Oke, jadi sebenarnya kalau memang kita lihat ada bonus demografi dan sekarang tuh lagi banyaknya anak Gen Z, milenial itu mencari tahu nih. Tapi untuk kasus politik mungkin saya kurang tahu nih, apakah banyak Gen Z dan milenial yang mencari tahu tentang politik gitu kan? Yeah. Tapi kalau menurut Akang nih, kenapa sih mereka harus ikut juga berpolitik gitu kan? Ya, karena gini, ketika berbicara hari ini kita terkadang miris melihat sebuah fenomena di mana setiap tahun lulusan SMA, SMK banyak, lulusan S1 juga banyak, pengangguran intelektual juga banyak gitu, sehingga peran serta pemerintah, wabil khusus orang-orang yang hari ini diberikan amanah secara jabatan politik harus membuat sebuah regulasi, sebuah aturan sehingga memudahkan di antara mereka, karena memang kita tahu bersama sempat ada kebijakan bagi sahabat-sahabat kita yang memang sebagai kaum buruh hari ini yang memang bekerja sudah ada outsourcing dan kontrak gitu, sehingga untuk merubah itu semua perlu ada kebijakan-kebijakan yang memang secara kebijakan politik. Selain daripada itu juga kita miris ketika melihat fenomena hari ini banyak pembekalan terhadap generasi muda, keterampilan terutama pelatihan-pelatihan yang notabene outputnya tidak pernah dikawal gitu, sehingga mereka hanya bermodalkan sertifikat dan lain sebagainya, tapi berbicara sarana prasarana penunjang lainnya ini tidak disiapkan oleh pemerintah, sehingga ya kita ingin bersama bahwasannya anak muda Gen Z dan milenial ini itu diakomodir oleh kepentingan-kepentingan politik yang memang peduli terhadap keberlangsungan masa depan generasi-generasi muda. Oke, tadi berarti Akang sudah tahu kan potensi di Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Timur itu seperti apa gitu kan. Terus juga ada potensi dari teman-teman milenial dan Gen Z gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya sih Akang di sini di PKB terus nyalek di tahun ini punya visi misi apa sih, Kang? Ya. Karena
kita belum tahu nih sebenarnya Kang Rahman ini punya visi misi apa, karena tadi udah tahu nih tidak ada yang menaungi, tidak ada yang mensupport gitu kan ya. Gimana nih Kang visi misi? Jadi kalau untuk visi misi sendiri, karena memang kan berbicara hari ini di legislatif itu kan pada dasarnya fungsinya hanya ada 3 gitu kan. Yang pertama fungsi legislasi, membuat regulasi, perda dan lain sebagainya. Terus juga fungsi yang kedua berbicara budgeting, penganggaran APBD Kabupaten Bogor yang digunakan oleh seluruh SKPD sehingga termanfaatkan sesuai kebutuhan gitu. Dan ketiga berbicara anggaran-anggaran yang dipergunakan oleh eksekutif, baik berbicara bupati, wakil bupati ataupun berbicara dinas-dinas SKPD hari ini juga perlu adanya kontrol gitu, ataupun fungsi yang terakhir berbicara aspirasi, mewakili konstituen dapilnya masing-masing sehingga program-program ke depan harus sesuai kebutuhan daripada keinginan. Sehingga visi saya adalah jargonnya itu memerangi kebodohan dan kemiskinan gitu, karena memang mayoritas masyarakat Bogor Timur, wabil khusus generasi mudanya hari ini itu perlu di-upgrade persoalan tentang pendidikannya, apalagi di zona-zona seperti Kelapa Nunggal, Cilengsi, dan Gunung Putri yang memang industri cukup banyak, tapi alumni-alumni universitas sarjananya ini cenderung lebih minoritas gitu. Padahal kita ingin bahwasannya dengan industri yang ada, kita harus menjadi pemain, bukan menjadi penonton bagi di kawasan-kawasan industri di 3 kecamatan gitu. Nah, sehingga perlu adanya ke depan berbicara upgrading, berbicara mungkin nantinya pendidikan secara gratis ya, baik SD, SMP, SMA, bahkan bila perlu ada beasiswa ke depan yang memang harus difasilitasi oleh sebuah regulasi, aturan yang nanti juga akan dikuatkan, walaupun hari ini APBN dan APBD ada amanah 20% untuk anggaran pendidikan, dan ini harus dikawal, termaksimalkan, semuanya harus di-upgrade secara sumber daya manusianya. Nah, lalu berbicara misi yang berikutnya terkait visinya memerangi kemiskinan. Hari ini dinamika terkait kehidupan ini tak terlepas dari yang namanya cuan, uang gitu kan. Nah, uang ini kan bisa diperoleh oleh 2 hal. Yang pertama bekerja, yang kedua berwirausaha. Nah, sehingga ke depan perlu ada regulasi-regulasi yang mengatur terkait masalah tentang ketenagakerjaan. Sehingga tidak ada lagi berbicara generasi muda yang dirugikan secara sudah pendidikannya cukup, terus juga dikontrak, tapi kontraknya harusnya ada peningkatan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Nah, ini perlu ada kajian secara mendasar, kenapa mereka tidak bisa menjadi karyawan tetap gitu kan. Nah, ini harus dipelajari secara komprehensif, dan ketika jadi dewan nantinya tidak ada lagi regulasi-regulasi yang tumpang tindih gitu. Nah, ketika berbicara peluang kerja terbatas, pendidikan sudah cukup gitu kan, akan tetapi memang harus kita namanya kehidupan harus punya penghasilan, income. Ini regulasi ke depan pun perlu mengatur kemudahan di dalam yang namanya KUR, misalnya kredit usaha rakyat misalnya. Hari ini mayoritas masyarakat wabil khusus Bogor Timur dipersulit dengan adanya terkait jaminan dan lain sebagainya. Bagi kalangan-kalangan yang memang usia-usianya 30 plus lah misalnya gitu kan, mungkin mereka ya bisa dari sempat punya pribadi ya kan, tabungan, BPKB, motor, mobil dan lain sebagainya, terus juga dari orang tua, tapi tidak semua generasi muda seberuntung yang seperti itu, sehingga perlu ada kemudahan-kemudahan, fresh grade, diberikan keleluasaan untuk diberikan akses-akses permodalan gitu. Karena ini regulasi terkait UMKM juga perlu ada pengaturan. Dan bahkan salah satu fungsi budgeting berbicara pengawasan kita di parlemen ketika saya diberikan amanah untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor mewakili masyarakat Bogor Timur, ini perlu adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan, kalau bahasa kita selaku generasi muda, investasi leher ke atas. Gitu. Maksudnya investasi leher ke atas apa? Keterampilan-keterampilan generasi muda, baik ngelas, baik tata boga, tata rias, ataupun servis AC dan lain sebagainya, sehingga ketika memiliki keterampilan juga disiapkan sarana prasarana penunjang berupa berbicara alat-alat yang memang mereka nanti bisa peroleh gitu kan, dan ketika alat itu dipergunakan keuntungannya untuk mereka gitu. Dan ketika alat itu sudah tidak dipergunakan, maka diberdayakan ke pemuda-pemuda yang lain. Selanjutnya gitu, ya, nah ini salah satu visi misi, visinya memerangi kemiskinan dan kebodohan, misinya tadi gitu, memberikan kemudahan-kemudahan
Oke, Kang, kalau nggak salah tuh di DPR sendiri juga ada beasiswa Dewan kalau nggak salah ya. Itu yang bisa membantu, misalnya memang kita tahu nih dia berpotensi untuk melanjutkan pendidikan kalau nggak salah. Itu tuh ada nggak kalau saya? Kalau untuk terkait itu sebenarnya gini, kalau untuk beasiswa Dewan itu bisa ada bisa tidak. Oke. Karena memang yang saya ketahui Dewan itu kan memiliki aspirasi pokir ataupun pokok-pokok pikiran ataupun kewenangan yang memang Dewan miliki secara apa namanya, kalau di DPR RI itu kan ada kunjungan kerja spesifik, reses dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari anggaran-anggaran yang diperoleh itu ya Dewan ini memiliki kewenangan untuk dipergunakan sebagaimana kebutuhan masyarakat. Dan kalaupun kebutuhan itu berupa pendidikan dan beasiswa itu dimungkinkan, atau berbicara dengan kekuatan eksekutif karena berbicara jabatan politik pilkada ke depan pun itu tak terlepas dari jabatan partai politik. Nah, ini pun nantinya juga bisa ada program, salah satunya nanti coba kita kawal 20% APBD dari 8 triliun kurang lebih hari ini di Kabupaten Bogor. Dinas Pendidikan ini, anggaran ini diakomodirnya kemana saja. Dengan kita menjadi Dewan sehingga RKPD, APBD ini bisa lebih sesuai kebutuhan gitu. Tidak lagi adanya berbicaranya tidak menyeluruh, mewakili seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bogor di 40 kecamatan. Wabil khusus saya mengawal memastikan anggaran pendidikan ini juga proporsional di wilayah-wilayah Bogor Timur. Oke, jadi Gitu. itu bisa kita buat ya Kang ya. Bisa. Sebenarnya kalau memang ada bagiannya untuk situ gitu ya. Ya, Itu jadi tergantung. bisa ada dari legislatif ataupun eksekutif nanti. Oke, Gitu. terkait tadi untuk kemampuan diri, berarti kan pengembangan gitu. Betul. Bisa jadi kerjasama dengan BLK juga ya sebenarnya. Sebenarnya bisa nih teman-teman generasi muda kita tampung gitu, Betul. kita kembangkan di BLK juga ya Kang ya. Betul, bisa. Jadi BLK di Kabupaten Bogor ini kan dinaungi salah satunya oleh Bogor Career Center, juga di Dinas Ketenagakerjaan. Dan banyak keluhan-keluhan dari generasi muda, ya salah satunya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, mereka diberikan pembekalan, pelatihan dan lain sebagainya, tapi tidak ditunjang sarana prasarana yang memadai. Sehingga ketika mereka ingin mempergunakan keahlian-keahlian keterampilan yang sudah dimiliki, ini keterbatasan sarana prasarana. Nah, ke depan perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur, mempermudah, sehingga dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan sampai nantinya pengawasan, output rencana kerja tindak lanjutnya, memastikan sampai generasi muda ini berdikari. Gitu. Outputnya harus jelas. Tidak ada lagi ke depan berbicara program-program menggugurkan kewajiban gitu kan. Padahal kita ketahui bersama program-program yang untuk berbicara hari ini ada ya berupa APBD misalnya, ini kan uang pajak-pajak masyarakat yang harusnya kembali lagi ke masyarakat, tidak lagi berbicara masyarakat hanya sebatas bayar tapi tidak tahu peruntukan penggunaannya untuk apa. Oke. Udah bagus nih Kang, tujuannya terus juga kemungkinan nanti programnya akan seperti apa. Tapi kan kita banyaklah melihat masyarakat lebih suka yang instan gitu kan. Iya. Gimana tuh Kang? ini kenyataan di lapangan seperti itu. Udahlah saya bayar aja gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa kok ngembangin diri gitu kan. Kita bantu gitu. Jadi gini, ada fakta fenomena yang unik berdasarkan advokasi saya di lapangan ketika melihat generasi-generasi muda hari ini, wabil khusus generasi milenial yang kelahiran 80-an sampai 95 ke atas sampai 17 Gen Z ya kan. Nah, sehingga mayoritas ya, walaupun tidak semua, berdasarkan pengalaman dan observasi atau advokasi saya di lapangan, ketika generasi-generasi kelahiran 80-an, manakala dikasih suatu pekerjaan, mereka itu kalau ada uangnya mereka lakukan, tidak ada uangnya pun mereka lakukan. Kelahiran 80-an. Kalau kelahiran 90-an, ya, ini mayoritas ya, walaupun tidak semua, ini berdasarkan pengalaman saya, ketika dikasih pekerjaan ada uang dilakukan, ketika tidak ada uang mengeluh sedikit, aduh gitu, tapi tetap dilakukan. Tapi kalau generasi 2000-an, mohon maaf ini kepada generasi 2000-an, walaupun tidak semua ya, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di lapangan, ini terkadang memilah-milih pekerjaan. Sehingga ketika berbicara dikasih pekerjaan tidak ada uang, yang sudah pasti tidak mungkin dilakukan. Ketika dikasih sebuah pekerjaan tapi ada uangnya manakala tidak sesuai dengan UMR ataupun hal-hal lain gitu kan, padahal dia sarjana misalnya dan lain sebagainya, mereka cenderung lebih memilah-milih sehingga ya sangat khawatir dan sangat sedih ketika labelingnya menjadi pengangguran intelektual gitu kan. Nah, ini juga
perlu adanya pemahaman, pola pikir, mindset untuk kita semua bahwasannya segala sesuatu proses itu tidak ada yang instan, gitu kan, sehingga kita pasti terbentur dan terbentuk gitu, sehingga ya insya Allah manjada-wajada orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Proses-proses yang memang notabene dilakukan secara baik dan benar, insya Allah hasilnya pun akan benar dan berkah gitu. Oke, jadi kemungkinan juga program yang akan ajukan di visi misi tadi juga akan berjalan ya Kang, walaupun kita lihat generasi kita ada yang instan juga nih Kang. Ada gitu Kang. Emang itu fakta di lapangan yang terjadi gitu Kang. Terus terkait dengan wilayah Bogor Timur gitu Kang, sebenarnya potensi apa nih Kang yang akan lihat, apakah dari pendidikan kah, pekerjaan, atau mungkin juga sebenarnya sawah dan lain-lain juga masih banyak gitu di kita ya Kang ya. Potensi apa yang paling besar gitu kan? Jadi gini, kalau untuk Bogor Timur sendiri secara potensi dan pemetaan di wilayah, ini ada zona industri, ada zona pariwisata gitu kan, sawah dan lain sebagainya. Nah, sehingga berbicara zona industri, salah satunya berbicara Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi dan Gunung Putri, terus juga zona-zona hijau itu seperti Sukamakmur, Tanjung Sari, Cariu dan Jonggol gitu kan, karena walaupun di kecamatan lain ada beberapa industri UMKM, cuman skalanya skala-skala yang tidak terlampau besar lah gitu. Nah, cuman hari ini berdasarkan potensi-potensi yang ada, terkadang dari para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan generasi-generasi muda sangat sedih manakala melihat potensi-potensi wisata hari ini yang harusnya dikelola menjadi bagian dari aset desa, salah satunya hari ini ngomongin desa, ngomongin badan usaha milik desa gitu kan, hingga akhirnya banyak malah bekerja sama dengan investor yang hingga akhirnya banyak pemuda-pemuda kita bukannya menjadi posisi yang cukup strategis, tapi hanya posisi-posisi yang memang ya mohon maaf gitu ya, dalam artian posisi-posisi yang secara income ini tidak begitu mensejahterakan gitu, sehingga ke depan perlu adanya pelatihan-pelatihan sesuai dengan zonasi. Ketika berbicara industri tadi kita upgrade masalah keterampilan, skill dan lain sebagainya, sehingga kita pastikan generasi-generasi muda dan masyarakat-masyarakat di Bogor Timur, di wilayah Kelapa Nunggal, di wilayah Gunung Putri dan Cilengsi misalnya, mereka minimal menjadi kepala HRD, personalia gitu kan, atau berbicara entrepreneur wirausahanya yang memang bekerja sama dengan potensi-potensi win-win solution dengan perusahaan. Ketika wilayah-wilayah yang notabene pertanian, kita pastikan menjadi petani-petani yang hebat, petani-petani yang modern, yang profesional dan proporsional, dan akses permodalan, bantuan sarana prasarananya lebih dimudahkan dengan regulasi yang ke depan oleh legislatif kita susun, kita bangun. Gitu. Jadi memang beda wilayah, beda potensinya Kang ya. Tadi ada dari Kelapa Nunggal, Gunung Putri sama Cilengsi, mungkin industri yang akan nanti kita kembangkan ya Kang ya. Kerjasama terkait potensi kemampuannya gitu betul, Terus juga mungkin di daerah Jonggol ada wisata gitu kan ya Kang ya. Karena memang daerah sana sudah banyak villa dan segala macamnya untuk daerah wisata gitu kan ya. Oke nih Kang, tadi Akang udah ngejelasin Akang siapa, terus juga kayaknya Akang sudah mengenal sekali nih wilayah Bogor Timur tuh sejauh apa gitu dan potensi-potensinya, terkait juga bagaimana generasi penerus gitu untuk dikembangkan Bogor Timur ini nantinya akan jadi seperti apa, itu kan ke generasi penerus gitu ya Kang ya. Betul. Oke, nah sekarang nih Kang, kenapa sih masyarakat Bogor Timur harus memilih Akang nantinya? Jadi ini buat Akang nih Kang. Siap. Sesinya. Terkait masyarakat Bogor Timur, kenapa harus memilih saya? Salah satunya adalah saya alhamdulillah berproses dari awal, dari nol sampai di posisi hari ini. Ini bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa pengorbanan. Segala sesuatu baik dari dinamika di kuliah, berorganisasi, terus juga di kepemudaan, sehingga masa depan pemuda, masa depan Kabupaten Bogor ditentukan oleh pilihan-pilihan kita di 2024. Jangan korbankan kita memilih seorang wakil rakyat yang memang notabene tidak tahu persoalan kebutuhan daripada masyarakatnya. Insya Allah ketika saya memang diamanahi, ditakdirkan menjadi perwakilan Dewan anggota DPRD Kabupaten Bogor, mewakili masyarakat Bogor Timur, masyarakat perlu kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau bahasa saya hari ini kita tahun politik itu ada yang disebut politik ngarti meren. Jadi politik ngarti meren ini politik ya
tahu kali kalau politik itu harus bagaimana kan gitu. Bagi saya karena kultur kita Sunda politik ngarti meureun ini bisa menjadi anugerah atau musibah. Nah, kenapa berbicara memilih saya? Karena saya politik ngarti meureunnya insya Allah menjadi anugerah karena sesudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, kita menyesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi yang sangat disayangkan ketika politik ngarti meureunnya menjadi musibah karena sebelum gitu. Kenapa berbicara sebelum? Karena sudah transaksional jual beli kepala demokrasi yang memang ini tidak mencerdaskan bagi saya. Gitu. Karena masa depan Kabupaten Bogor dari proses awalnya ketika diselesaikan secara baik, insya Allah ketika niatan baik buahnya pun akan baik. Tapi ketika diawali dengan proses-proses yang tidak baik dan ketika hasilnya pun ya tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita bersama. Insya Allah dengan masyarakat Bogor Timur memilih saya sebagai perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 2 Kabupaten Bogor, saya akan berjuang keras memenuhi apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita bersama, bahwasannya kita perangi kebodohan, kita perangi kemiskinan, ayo kita bangkit bersama, berjuang bersama, pemuda, solusi masa depan Indonesia. Untuk memilih saya nanti di kertas suara warna hijau DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan 2 PKB nomor 1 calegnya nomor 1 Rahman Nugraha SHMH. Insya Allah kita bangun bersama masyarakat Bogor Timur yang sejahtera, yang adil dan bahagia warga masyarakatnya. Pemuda Solusi Baru Indonesia. Wih, oke, bagus banget nih penutupnya. Kita udah mengenal banget nih siapa Kang Rahman sepertinya. Nanti kita mungkin akan lanjut di podcast-podcast selanjutnya kalau misalnya memang Kang Rahman sudah mulai, kita udah kenal nih. Siap. Apalagi sih selanjutnya nanti mungkin boleh nih teman-teman mau kenal lebih lanjut tentang Kang Rahman tuh di mananya, boleh langsung komen aja. Terus juga boleh tanya apapun di kolom komentar. Nanti kita coba, kalau banyak pertanyaannya kita bikin sesi kedua mungkin ya Kang ya. Kita ngobrol bareng lagi, lebih dalam lagi mungkin juga bisa. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya Mahatva Media Indonesia. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.